Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class dan kita masuk materi kita hari ini yaitu kelas 1C ya, bahasa Inggris 1 di STI Indragiri, dan pastikan lokasi Anda bebas dari gangguan ya, dari gangguan suara dan lain sebagainya. Suara saya terdengar jelas ya. Oke. Ya, kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang personal pronoun to be, verbal dan non-verbal sentence, dan transitive verb dan intransitive verb. Oke. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa itu personal pronoun. Nah, personal pronoun itu sendiri adalah kata ganti orang ya. Itu Farel Loroka tuh ngapain tuh ya. Selanjutnya kita fokus lagi ya. Kita kuliah, ingat ya, kita kuliah. Ya. Di sini saya akan jelaskan bahwa personal pronoun itu adalah kata ganti orang yang terdiri dari subjek, objek, posesif, objektif, posesif, pronoun, dan refleksif. Nah, kita uji dulu kemampuan kita. Tolong fokus Farel Laroka. Ya, Anda kuliah ya. Desi Gusritasari, tolong fokus kameranya ke sini. Desi Gusritasari. Ya. Desi Gusritasari, where are you? Desi Gusritasari. Panggilan ketiga. Siapa tuh Desi Gusritasari? Oke, saya akan cek satu persatu video Anda dan jalan terus ini sampai seterusnya. Fitri Wulandari itu kameranya tidak aktif ya. Cucun oke nampak. Untuk selanjutnya kita lihat lagi. Ya. Adinda Farega Lois ya, tolong kuliah ya. Itu pastikan nggak nampak kakinya di kamera ya. Enggak ya. Oke. Azari Rahmadoni, jangan sedih ya di depan pintu ya. Saya rasa jangan sedih ya, tetap gembira meski pandemi melanda. Oke, lanjut. Kita masuk tes dulu ya, tes dulu kemampuan kita. Ya, coba diterjemahkan ya. Kamu suka saya. Nah, sebentar saya matikan dulu untuk musik kita ini. Ya, kamu suka saya. Kamu suka saya itu adalah, ya, kita mulai dari kamu suka saya. Bagaimana cara menempatkannya? Kamu sebagai subjek dan saya sebagai objek. Jadi apa? Silahkan ditulis ya. Artinya saja, bahasa Inggrisnya saja. Jangan ditulis soalnya. Latihan saja dulu, pelan-pelan ya. Renziera Tommy, ayo tolong fokus ya. Renziera jangan ngobrol sama tetangga ya, jangan gosip ya. Oke, ya, silahkan ambil kertas, kita kuliah ya. Nah, ada yang belum punya kertas. Kalau nggak ada kertas, nggak ada pena, pakai kuali aja ya. Kuali, arangnya diambil, tulis di pipi. Oke. Oke, selanjutnya nomor 2, mereka melihat dia perempuan. Ya. Fitri Wulandari, tolong fokus ya. Jangan gosip dulu ya. Oke. Ya. Yang ketiga, itu ada saya menjual buku saya. Saya menjual buku saya. Nah, coba lihat. Bagaimana Anda menerjemahkannya? Nanti kita lihat. Nanti saya ajarkan caranya. Nur Fitria itu videonya nggak tampil. Nur Fitria, silahkan. Ya, silakan. Siti Aisyah, where are you? Where are you? Wahyu, ya, manajemen Wahyu nih, kok namanya manajemen Wahyu sih? Ya. Coba diperbaiki lagi nanti tuh. Ya. Cucun, videonya hilang lagi. Ya, lanjut ya.
Oke, kita mulai nomor 4 itu dia laki-laki suka mobilnya. Ya, dia laki-laki suka mobilnya. Di sini artinya ada subjek dia, sukanya itu kita tidak perlu artikan dulu. Mobilnya, nyanya ini yang sebagai objek. Apakah objek atau kepunyaan? Nanti kita lihat ya. Dan seekor kucing mengejar ekornya. Milik ya, berarti milik ekornya. Oke. Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan tampilan saya berikut ini. Nomor satu. Nah, saya akan jelaskan. Kamu itu you sebagai subjek, letaknya di awal. Dan saya sebagai objek, letaknya di belakang kalimat. Jadi you like me. Oke, I love you. Nah, kenapa saya di depan tuh menjadi I? Karena dia sebagai subjek. Dan dia berpindah menjadi me ketika di belakang kalimat. Ya, lanjut ya. Begitu juga mereka melihat dia. Dia ini sebagai objek menjadi her. Dan mereka sebagai they. Lanjut sebagai subjek. I. Nah, ini tadi lihat. Yang saya di sini me, yang saya di sini I. Letaknya beda. Yang satu di belakang, yang satu di depan. Yang di depan jadi I, yang di belakang menjadi me. Oke. Bukan mie goreng ya, tapi mie saya. Oke. Buku saya. Nih, kepunyaan dia. I tadi, saya tadi berubah menjadi my kalau dia menjadi milik. Oke. Selanjutnya adalah dia menyukai mobilnya. Dia. Nah, tadi dia itu her. Karena dia she jadi her kalau dia di akhir. Kalau dia laki-laki, he atau she boleh menyukai mobilnya. Nyanya ini artinya milik mobil milik si dia laki-laki. Sehingga he menjadi his di sini. Lanjut nomor 5, seekor kucing mengejar ekornya. Nya ini ekornya si kucing, berarti selain manusia. Di sini mobilnya, nya ini dia laki-laki. Kalau ini nyanya ini untuk si kucing. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, personal pronoun itu ada 5 grup. Grup pertama itu adalah namanya kelompok subjek. Kelompok subjek terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini kelompoknya letaknya di depan, di awal kalimat. Oke, di awal kalimat. Selanjutnya itu masuk pada objek. Nah, di objek dia berubah menjadi me, you, us, them, him, her, it. Nah, lalu dia berubah jadi kepunyaan my, your, our, their, his, her, its. Nah, ingat, jikalau kita menggunakan kelompok ini, berarti harus ada bendanya. Contoh, my handphone, my handphone, your handphone. Contoh, this is my handphone. This is my handphone. Oke, paham ya? Paham maksudnya ya? Oke, kalau paham? Ya, lanjut masuk pada yang terakhir. Nah, ini juga kepunyaan, tetapi dia tidak diikuti oleh benda. Langsung saja, kita nggak tahu misalnya namanya nih. This is mine. Langsung saja, this is mine. Kita kan nggak tahu ini misalnya namanya apa. Oke, paham? Nah, misalnya contoh begini. This is yours. Ya, yours. Ya, ya. Your-nya di sini tambahkan S ya. Ada mistype ya. Typo ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ada di sini lagi, sorry, terakhir. Myself, di sini ada myself, refleksi pronoun. Saya sendiri. You datang sama siapa ke kampus? Saya sendiri. I myself. Saya sendiri yang makan. I myself eat. Nah, itu maksudnya ya. I myself eat. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dasar saja ya. Kemudian nanti coba diputar lagi videonya di YouTube untuk mengulang kembali sehingga tidak lagi ketinggalan pelajaran.
yang tidak kedengaran suara saya nanti kita bisa putar ulang kembali di link YouTube-nya. Oke. Nah, ini simpulannya tadi nih. Nah, ini kelompoknya. Jadi, I saya, you kamu, we kita, kami, you ini sama dengan kalian juga, they mereka, he dia, beliau, kan gitu ya. She dia untuk laki perempuan, ini he untuk dia laki-laki, it untuk dia selain manusia. Misalnya ini namanya it nih. It is handphone. Nah, it is. Nah, ini bukan he is, ini bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi it ya. Jikalau diletaknya di depan, kita gunakan ini. Jikalau dia sebagai objek kita letakkan, maka kita akan gunakan dia sebagai ya, kita akan gunakan dia sebagai objek me, you, us, them, him, kalau dia memiliki barang, my book, your book, our book, their book, his book, her book. Nah, gitu. Kalau posesif tidak perlu. Nah, seperti tadi, this is mine, this is yours, this is ours, these are theirs, this is his, this is hers, this is its. Okay. Dan myself, I myself eat, I myself sleep dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita tes dulu di sini ya. Sam. Sam ini laki-laki. Nah, tolong perhatikan semua, tidak ada yang bermain-main ya. Oke. Sam ini laki-laki. Nah, Sam ini kata gantinya adalah dia ya. Oh, karena dia, maka kita gunakan dianya apa? Laki-laki atau perempuan Sam nih? Laki-laki. Maka Sam berubah menjadi he. Ya. Sam berubah menjadi he. Kemudian Joe will fly to London because titik-titik has a meeting. Joe kita ganti menjadi sama ya. Joe kan laki-laki. Berarti menjadi he. Selanjutnya untuk Mike. Mike does not come because Sarah is there. He had. He ini mengacu kepada si Mike. Dan Sarah digantikan menjadi she. Tapi karena letaknya si Sarah ini di belakang, she menjadi her. Oke. Ya, lanjut. Untuk nomor 4. I invite titik-titik. Kan nggak mungkin I menginvite saya kan? Jadi I ini saya. Masa saya menginvite saya? Jadi I menginvite si tim pasti ya. Nah, si tim ini letaknya sebagai objek. He. He menjadi him. Nah, itu dia tadi. Fungsi kotak-kotak tadi. Nah, tim ini merupakan kawannya si I kan? Kawannya si I. Berarti I kalau dia menjadi milik berarti my friend. Nah, begitu modelnya. Ya. Lili Aisyah jangan sedih ya. Jangan sedih, santai, santai, santai. Oke, nomor 5 di sini ada Diana, and I di sini berfungsi head. Head siapa dia? Pastilah head si Mona kan begitu. Si Mona. Berarti Mona ini menjadi objek di sini. Kan koma nih, ada koma. Berarti menjadi objek. Mona berarti she. Karena dia she letaknya di belakang menjadi objek dan menjadi her. Mona will keep inviting. Nah, siapa yang di-invite-nya? Diana dan saya. Diana dan saya itu adalah they. Jadi, karena dia they, letaknya di belakang menjadi, sorry, bukan Diana ya, bukan they, tapi us ya, kami ya, kami. Kami menjadi we. We menjadi us. Dan lanjutkan 6 sampai 10. Nih dia jawabannya, sudah ada. Ya, latihan terus. Bukan jawabannya, tapi cara menjawabnya yang penting. Oke? Cara menjawabnya yang penting. Oke, paham? Acungkan jempol. Paham? Oke. Oke, kasih ciuman dulu untuk
Muhammad Lutfi. Oke. Lanjut. To be. Sekarang kita mengenal to be. To be itu apa? To be kayu atau to be bakar atau to be apa? Ya, kadang kita juga harus tahu ya. To be itu adalah kata bantu. Nah, to be itu digunakan untuk non verbal sentence ya. Non verbal sentence. Maksudnya adalah to be itu digunakan untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, yang tidak menggunakan kata kerja. Dan juga untuk menyatakan present continuous tense, yaitu kalimat yang menyatakan kegiatan sedang berlangsung. Dan juga berguna untuk kalimat pasif. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana menempatkan kata to be tadi, kata bantu tadi di 1 sampai 10 ini. I to be-nya itu apa? Am ya. I am. You menggunakan are. What is your name? Kan nggak ada what am your name? Tak ada kayak gitu ya. Kemudian she is atau she are ya? Atau she am? Atau she entah apa-apa. Entah. Jadi si siapa? Si ayo she is. Oke. Nah, lanjut Farel, Farel. Farel, serius Farel. Jangan ketawa-ketawa nanti 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 datang tim lain nanti ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Farel Laroka. Oke, lanjut nomor 5. Si Tom ini laki-laki ya. Tom tubinya apa? Is MR. Is atau R atau M? Ya, benar. Yaitu is ya. Nomor 6. Ah, bosan saya suara saya. Nomor 6, day. Day apa? Ayo. Day are. Oke, nomor 7. The karakter. Ini satu orang. Kita gunakan is. Udah kayak robot. Oke, jadi just for fun aja. Jadi biar nggak boring ya. Kemudian ada 8. That ini untuk kata benda yang lebih dari satu. Jadi kita bisa gunakan apa? Ya, kita gunakan apa? Kita gunakan that. Bendanya satu. Ada words ya. Ada words di sini berarti is. Oke. Dan kalau those kita gunakan are karena lebih dari satu. Nah, Monica sekarang sekarang Monica. Bagaimana dengan Monica? Ya, Monica itu kita gunakan ya is. Ya, kita gunakan is untuk Monica karena Monikanya satu. Dan kemudian ada Jack dan Sari. Ada Jack dan Sari. Sari Jack satu, Sari satu, dua ya. Nah, mereka ini not there. Berarti ada dua orang, berarti they. Berarti ada is, am, are. Mana? Are. Kalau are buka mulutnya. Are. Kalau misalnya is buka i gitu. Coba are atau is? Ah, Farel ganteng. Oke. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini namanya verbal dan non verbal. Apa itu verbal dan non verbal? Verbal dan non verbal itu kunci bahasa Inggris sampai akhir nanti adalah jikalau ada to be, ya. Jikalau ada to be, jangan gunakan kata kerja. Jikalau ada kata kerja, jangan gunakan to be. Ini catatan penting. Ingat, jikalau ada kata kerja, jangan gunakan to be. Dan to be digunakan jika tidak ada kata kerja. Contoh, contoh. Saya, Mr. Ziko. Saya
Mister Ziko. Dan kemudian saya Mister Ziko berubah menjadi I sorry, Mister Ziko itu bukan kata kerja ya. Jadi sehingga I am Mister Ziko. Jangan bilang I Ziko, I Ziko. No, 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 no. Oke, yang gunakan adalah I am Mister Ziko. And then kalau misalnya saya makan, nggak boleh kita bilang I am eat. Nggak boleh. Kenapa? Karena makan adalah kata kerja. Sehingga I eat yang benar. Kalau I am it benar atau salah? Salah ya. Oke. Oke, selanjutnya sampai di sini kita akan lanjut nanti lihat contohnya lagi. Non verbal yang tidak ada kata kerja, no verb are used, tidak digunakan kata kerja sama sekali. Habibi and Ainun is a great movie, ya. Habibi and Ainun is a great movie. Tidak ada kata kerja, kita gunakan is. Spider-Man is a superhero movie. Ada is di sini, tapi tidak ada kata kerja. Makanya kita gunakan to be. My English lecturer is Mr. Z. Di sini ada is dan tidak ada kata kerja. Ya, Gina is a pretty girl. Is lagi, ya. Oke. Lanjut, untuk verbal di situ kita bisa melihat adanya we watch, kita menonton. Menonton itu kata kerja, ya. I like, suka itu juga kata kerja. Mengajar juga kata kerja. Suka itu juga kata kerja. Makanya dari semua ini tidak ada yang namanya is MR. Coba lihat, tidak ada kan? Nah, makanya kita lihat perbandingan dari dua ini. Yang di atas itu verbal, yang di sini non verbal. Nah, kenapa disebut non verbal? Tidak ada kata kerja dalam kalimat ini. Nah, di sini ada kata kerja. Ya, oke. Sudah mulai paham ya? Oh, Andika jangan angguk-angguk terus nanti keseleo kepalanya Andika Mardotila. Oke, bercanda saja. Tenang, santai, santai. Oke, kita masuk kepada ini. Oke, saya kasih kuis ya. Jikalau verbal, Anda akan acungkan jempol seperti ini di kamera ya. Verbal. Kalau non verbal, Anda acungkan jempol seperti ini. Paham? Oke. Kita ulang, kita coba di nomor satu. Nomor satu itu adalah verbal. Oke, begini tangannya ya. Di kamera semua, tangannya begini. Verbal. Semua ya ikut. Coba semuanya ikut tangannya begini. Ya. Oke. Sri Wahyuningsi, Sri Rahayuningsi, ayo tangannya mana? Udah dipindah ke hidung? Oke. Oke. Kemudian yang nomor dua itu non verbal. Nah, coba lihat ada to be kan di sini ada M ya. Berarti non verbal. Oke, kita lanjut nomor tiga. One, two, three, go. Nomor tiga bagaimana? Satu, dua, tiga, go. Gini atau gini? Ayo, 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 ayo. Sisilia. Tang ting ting tang ting Sisilia. Apa Sisilia? Ayo, gini atau gini Sisil? Sisilia. Tang ting ting tang ting. Ya, begini. Oke, lanjut. Nomor 4, jangan nyontek ke video kawan-kawan yang lain ya. Awas ya, ketawa nyontek. Rezekinya Mister Potong. Oke, lanjut. I went to Singapore. Ada to be di situ nggak? Ada tidak? Tidak ada to be. Berarti dia begini. Ya kan? Ya, verbal. Nah, Tom, nomor 5. Coba lihat, nomor 5. Begini atau begini? Cecilia, coba jawab dulu. Ayo, Cecilia. Ayo, push. Oke, Cecilia, ayo jawab dulu. Oke, perfect Cecilia. Tepuk tangan yang meriah untuk Cecilia. Keren. Kan bisa pelan-pelan ya. Nggak mungkin langsung berhasil, tapi pelan-pelan pasti bisa. Oke, nomor 6. Nomor 6 saya mau Andika Mardotilah yang jawab. Andika, nomor 6. Coba. Andika, mana? Begini atau begini? Asik, cakep. Tepuk tangan dulu. Oke, Rahmat Hidayah. Rahmat Hidayah. Cih, Rahmat Hidayah. Senyumnya nggak tahan. Oke, Rahmat Hidayah. Nomor 7. Begini atau begini? Atau yang beginian? Kan gitu. Oke, Rahmat, Rahmat gimana? Rahmat Hidayah. Oke, Rahmat Hidayah. Yang benar begini. Ya.
Tuh, karena tidak ada ISMR di sini. Ayo fokus, fokus, fokus. Kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Lanjut nomor 8. Ya, nomor 8. Coba Putri Darmalis yang jawab dulu. Putri Darmalis. Oke. Begini atau begini? Oi, keren kali. Tepuk tangan. Oke, dan nomor 9 langsung saja non verbal. Oke. Kita cut dulu, nanti kita keluar dari room ini semua, kita sambung pada part 2 ya. Selesai ini kita cut dulu kuliahnya dan kita akan sambung pada part kedua. Saya rasa kita sambung sebentar lagi. Langsung saya kirim linknya di website sorry di WA kita. Langsung connect lagi ya. Langsung connect kembali. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.